Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di majelis kita hari ini kita bertemu lagi untuk kaji ayat Allah dan juga sedikit kita mengkaji juga dari hadis-hadis Nabawi yang dimana tentunya Al-Quran itu ketika kita mendengarkannya pula menjadi sebab hidayah bagi manusia dan jin, ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Quran yang agung ini merupakan sumber hidayah, petunjuk untuk kehidupan dunia dan akhirat. Barang siapa yang konsisten membaca, mendengarkan, merenungi makna dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan pula mengalami kesengsaraan hidup. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, ya. Jalan yang istiqomah, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Isra ayat 9, ya. Nah, ini pahala yang besar tentunya bisa didapatkan diantaranya dengan mengkaji Al-Quran, ya, merenungi Al-Quran, mau mendengarkannya, gitu, ya. Itu Al-Quran itu bagaimana menunjukkan jalan yang lurus, ya. Kalau kita mau istiqomah, mau berada dalam jalan yang benar, ya berarti Al-Quran, ya. Tidak mungkin seorang ingin berada di jalan yang benar tapi Al-Quran ditinggalkan, ya, tidak mungkin. Dan juga mendengarkan Al-Quran termasuk dalam kategori amal solih dan perbuatan mulia. Jika orang yang melakukannya dan mendapat hidayah dari Al-Quran, Al-Quran menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang lurus serta mendapatkan petunjuk, ya, sebagaimana dalam firman Allah, "Walladzina jatanabut tagut ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabasyir ibad alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah." Ulaikal ladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Agak serak-serak. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, dia bertaubat, ya, bagi mereka berita gembira, ya, berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, ya, yastami'unal qaul, ya, fayattabi'una ahsanah, ya, dan mengikuti ahsanah, itu yang paling baiknya di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Tidak dilakukan lagi tentunya bahwa perkataan yang paling baik secara mutlak adalah kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana lanjutannya di surah Az-Zumar, ini ayat 23, ya. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha masani taksyairru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah
dalika hudallahi bihi may yasha, atau yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu famalahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Ahsanal hadits ya disebutnya, yang serupa ayat-ayatnya ya, mutasyabiha, lagi berulang-ulang. Matani taksyairu ya, gemetar karena kulit orang-orang yang mendengarkan atau takut kepada Rabbnya ya. Juludul ladi yakhshawna rabbahum ya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah ya. Kulit dan hati mereka menjadi tenang ya, mengingat Allah. Itulah penunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, saya tidak ada bagi dia seorang pemimpin pun. Dan sebaik-baik kitab yang diturunkan dari langit, dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, bahwasanya mereka yang mendengarkan Al-Qur'an yang agung ini dan mengikuti petunjuknya adalah mereka yang telah diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi dengan akhlak yang terpuji ya, dan kebagusan amal baik yang lahir maupun yang batin. Mereka itulah akalnya bersih dan lurus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan mendengar Al-Quran sebagai salah satu sebab orang-orang kafir mendapat hidayah ke dalam Islam ya. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar apa? Yasma'a kalamullah ya. Mendengar firman Allah ya, kalam Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu mereka kaum yang tidak mengetahui. Dan juga demikian pula menjadi sebab bahwa Allah memberikan hidayah petunjuk kepada sekelompok jin dan menjadikan mereka makhluk Islam. Nah, sebagaimana dikatakan qul ya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin ya, nal jinni ya, akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Mereka itu sekelompok jin yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi mereka. Maka Allah hadapkan wajah mereka, Allah tambatkan kepada Rasulullah agar mereka mendengarkan Al-Quran yang mulia, supaya itu menjadi sebab hujjah ya atas mereka di akhirat, dan agar mereka mendapatkan nikmat Allah ya yang menjadi sempurna atas mereka, dan supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya. Nah, itu semua tentunya ketika mereka sampai di sisi Rasulullah, mereka berkata, dengarkan dan diamlah tuh ya. Untuk memahami Al-Quran itu diantaranya mendengarkan dan diam tuh ya. Sebab dia mendengarkan Al-Quran
dengan sesama ya, maka mereka memahami maknanya, nasihat dan bimbingan serta petunjuknya sampai ke dalam hati mereka. Kemudian mereka kembali ke kaumnya memberi peringatan ya, dan kabar gembira ya. Wa yatsarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzilin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa saddiqan lima bayana yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya ya. Kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan ya. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30.